Halo Sobat Islami, selamat datang di Islam History Channel. Pada video kali ini kakak akan mempersembahkan cerita yang menarik mengenai kisah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah nazar berkurban anak. Abdul Muthalib adalah salah seorang petinggi suku Quraisy. Dalam sebuah kisah, Abdul Muthalib mempunyai nazar untuk mengorbankan anak terakhirnya jika genap berjumlah 10 orang. Kisah ini mengingatkan kembali pada kisah Nabi Ibrahim yang diuji keimanannya dengan diperintahkan untuk menyembelih sang anak, Nabi Ismail. Tak kuasa Abdul Muthalib untuk mengorbankan sang anak terakhir. Namun ia sudah membuat nazar yang harus ditepati. Dan Abdullah bin Abdul Muthalib yaitu ayah Rasulullah nyaris hendak dikorbankan. Abdul Muthalib menangis. Betapa tak tega bila menyembelih Abdullah, putra yang paling disayanginya. Hatinya berkecamuk, ia pun merasakan betapa pilunya Nabi Ibrahim di kala itu. Di saat kota Makkah sangat sulit menemukan sumber air untuk memenuhi kebutuhan penduduk, Abdul Muthalib pun bermimpi. Ia didatangi oleh seseorang dan berkata, "Cari dan galilah Zam-Zam." Mimpi tersebut ditafsirkan sebagai sebuah petunjuk untuk menemukan sumur Zam-Zam yang telah lama hilang. Kotoran dan darah yang turut hadir di mimpinya dimaknai sebagai simbol air yang mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Paru gagak tuli merujuk istilah penduduk Habasyah yang pernah berhasrat menghancurkan Ka'bah. Sementara gambaran sarang semut menandakan bahwa Zam-Zam akan segera kembali ditemukan dan dikerumuni banyak orang. Akhirnya setelah berkali-kali melakukan pencarian, Zam-Zam pun ditemukan. Kabar tersebut membuat penduduk kota Makkah begitu bahagia. Namun, sayangnya kesempatan itu justru membuat mereka buta oleh nafsu. Terlebih lagi setelah sekian lama penduduk kesulitan untuk mendapatkan air. Di tengah suasana kacau tersebut, Abdul Muthalib mencoba menenangkan penduduk. Namun, mereka justru malah berkata kasar kepadanya. "Wahai Abdul Muthalib, apakah kau berani menghalangi kami, sedangkan kau sendiri tidak mempunyai anak lelaki yang dapat menjagamu?" ujar seorang lelaki. Abdul Muthalib yang mendengar hal tersebut pun begitu bersedih. Karena Abdul Muthalib memang hanya memiliki satu orang anak yaitu Harits. Padahal sejak lama Abdul Muthalib ingin menambah keturunannya. Namun, belum juga dikabulkan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya Abdul Muthalib membuat sebuah nazar, "Ya Allah, jika engkau memberiku sampai 10 anak, maka akan aku kurbankan untukmu putra yang paling akhir kelahirannya." Tibalah saat waktu yang dinazarkan. Ketika Abdul Muthalib bersiap untuk menyembelih Abdullah, ia dipergoki oleh petinggi suku Quraisy yang lain. Mereka pun mencegah Abdul Muthalib melakukan hal tersebut. Mereka pun menyarankan Abdul Muthalib untuk membuat sebuah undian. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Tulislah Abdullah di tubuh satu anak panah, kemudian 9 batang lainnya ditulisi nama unta. Jika anak panah yang terpilih bertuliskan lafaz unta, maka tak boleh ada seorang pun menghalangi Abdul Muthalib menyembelih putranya. Namun apabila yang muncul adalah nama Abdullah, maka Abdul Muthalib harus mengulanginya terus-menerus sembari menambahkan 10 unta yang dilambangkan dengan jumlah anak panah sampai hitungan ke 100 pun tiba." Abdul Muthalib menyepakati. Meski begitu, di dalam hatinya penuh harap melafalkan doa agar Tuhan berkenan menyelamatkan Abdullah. Sejak pengundian pertama, Abdul Muthalib selalu berhasil menarik anak panah bertuliskan Abdullah. Ia pun menambah 10 batang anak panah di setiap pengundian yang dilalui, hingga mencapai hitungan 100 unta. Dan akhirnya ia menyembelih 100 ekor unta untuk dibagikan kepada penduduk Makkah. Peristiwa ini akhirnya menjadi aturan hukum suku Quraisy yang menerapkan denda 10 ekor unta bagi pembunuh satu nyawa, konsekuensinya dinaikkan menjadi 100 ekor unta. Mengenang peristiwa itu, Rasulullah bersabda, "Aku adalah putra dari 2 orang yang disembelih, dikurbankan. 2 nama itu adalah Nabi Ismail dan Abdullah, ayah Rasulullah." Nah itu dia adik-adik untuk cerita kali ini. Bagaimana pendapat kalian adik-adik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.